Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari materi tentang bab 4, yaitu toleransi beragama. Pada pertemuan ke-1 ini kita akan membahas Quran surah Al-Kafirun, yaitu surah yang ke-109 ayat 1 sampai 6. Ya, pada bahan ajar kali ini Bapak akan memberikan beberapa penjelasan tentang kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran materi ini. Selanjutnya ada peta konsep yang memberikan petunjuk tentang isi daripada materi yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya materi belajar yang berisikan tentang Quran surah Al-Kafirun lengkap dengan teks nas Al-Quran, terjemah mufradat dan terjemah ayat. Dan pada bagian akhir ada latihan untuk anak-anakku sekalian dan tugas yang insyaallah akan memberikan penambahan ilmu tentang pemahaman materi toleransi beragama Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai dari pembelajaran materi Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, yaitu siswa mampu menganalisis Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan ayat dan terjemah dari Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, serta mampu menyebutkan makna mufradat yang ada pada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Selanjutnya, siswa dapat menganalisis kandungan daripada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan perilaku dari nilai-nilai toleransi yang dikandung oleh surat Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya, mari kita lanjutkan ke peta konsep. Ya, anak-anakku sekalian bisa melihat di bahan ajar di video kali ini ada peta konsep tentang toleransi beragama. Ya, dalil yang kita akan bahas yaitu Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ada teks ayat yang nanti insyaallah kita akan sama-sama membaca ayat Quran surah Al-Kafirun 1 sampai 6. Terjemah kata atau mufradat dan terjemah ayat. Selanjutnya ada penjelasan ayat Quran surah Al-Kafirun surah yang ke-109 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama membaca Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6.
Ya, bisa anakku sekalian melihat teks daripada ayat 1 sampai 6 Quran surah Al-Kafirun. Ya, mari kita mulai anakku sekalian. Kita baca isti'adzah, basmalah. Kemudian kita baca surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terjemah mufradat. Ya, di sini ada beberapa mufradat atau kata-kata yang terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun tadi. Ya, di sini ada kata la a'budu. Ya, yang berarti aku tidak akan menyembah. Kemudian abiduna, ya ini merupakan bentuk jamak atau bentuk yang menunjukkan arti banyak, ya makanya di sini terjemahkan para penyembah. Lakum, untukmu, dinukum, agamamu. Ya, kalau kita artikan secara harfiahnya, untukmu orang banyak, ya agamamu di sini adalah kalian. Jadi lakum dinukum, kalian, ya, karena tadi ini tunjukannya adalah para penyembah, maka kalian yang disebut tadi adalah orang-orang yang banyak, itu para penyembah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Kafirun yang disebutkan pada ayat pertama. Kemudian waliyadin, ya untukku, agamaku. Kita lanjutkan ke terjemah ayat. Ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtu. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat yang terakhir, ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya anak-anakku sekalian, itulah tadi terjemah mufradat dan terjemah ayat Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Kita lanjutkan ke penjelasan ayat. Di sini ada beberapa poin tentang isi kandungan atau penjelasan daripada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Yang pertama, penamaan surah. Ya, kenapa surah ini dinamakan surah Al-Kafirun? Ya, bahkan nanti dijelaskan oleh para ulama tentang ada juga beberapa nama daripada surah ini. Ya, surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran.
terdiri dari 6 ayat dan merupakan kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Yang dinamakan surah Al-Kafirun karena pada ayat pertama ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata Qul ya ayyuhal kafirun, perintah kepada Rasulullah SAW dari Allah untuk berbicara kepada orang-orang kafir. Nama yang lain disebutkan oleh para ulama, surah ini disebut dengan surah Al-Ibadah karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah dan tak akan beribadah kepada berhala yang disembah orang kafir. Ya, para ulama juga menyebutkan surah ini disebut dengan surah Ad-Din sebagaimana ayat terakhir daripada surah Al-Kafirun. Ya, selanjutnya poin tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Quran surah Al-Kafirun. Ya, sebagaimana dikutip dari kitab Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti, At-Tabarani serta Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas jika suku Quraisy menyuruh Rasulullah SAW supaya mendapat harta dan menjadi orang terkaya di Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy akan menikahkan Rasulullah SAW dengan wanita yang ia inginkan. Orang Quraisy berkeinginan agar Nabi Muhammad SAW tidak mencela Tuhan mereka, dan mereka meminta untuk baginda Rasul SAW menyembah Tuhan mereka dalam 1 tahun. Yang menanggapi keinginan orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan menanti apa yang Tuhanku turunkan untukku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, itulah sebab turun daripada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Selanjutnya kandungan Quran surah Al-Kafirun ya, sebagaimana dikutip dalam tafsir Kementerian Agama, dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penjelasan tentang perbedaan dasar antara sifat-sifat Tuhan yang baginda Rasul SAW sembah dan umatnya dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah bukanlah berhala-berhala, bukanlah bentuk-bentuk ya, yang dibuat oleh manusia, namun Allah adalah Zat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menyemainya. Nah, pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang toleransi antar umat beragama. Karena pada hakikatnya agama adalah sebuah pilihan, keyakinan yang tidak boleh dipaksakan kepada pribadi-pribadi. Untuk itu ayat ini ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.